kami telah memberimu Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ya, makasih. Bu Widi, inna gimana cara memisahkannya? Inna itu kenapa ada kaminya, Bu? Maksudnya apa? Kan itu sesungguhnya kami gitu, supaya kita mulai ngerti nih, inna atau inaka. Kan ada sesungguhnya kami itu, kaminya itu munculnya dari mana? Dari ya, dari inna. Ya, dari enanya itu ya. Jadi inna itu nunnya double tiga. Inna itu nun sudah pakai tasdid gitu. Nanti tambah na lagi. Nah, nun yang ada alifnya itu nanti. Iya. Jadi double tiga itu inna. Terus a'toinaka. A'toinaka. Kami telah memberimu. Nah, jadi memberi itu a'toi. Na itu tadi kaminya. Nah, K-nya ini yang di situ kamu. Nah, itu yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad, iya. Nah, sekarang ayat kedua, Bu Uswah. Washolli rabbika wanhar. Wasolli maka laksanakanlah sholat di Rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Oke. Sekarang Budin coba dipisah-pisah kayak tadi Budin. Masih ayat 2 Bapak. Ayat 2. Fasolli maka dirikanlah sholat li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Nah, fasolli, nah itu kan fasolli ya benar, fasolli itu fi'il amar ya. Nah, ini supaya mulai belajar. Fasolli itu perintah fi'il amar. Fasolli li rabbika, nah, untuk Tuhanmu. Jadi sholatnya itu untuk Tuhanmu. Wanhar ini fi'il amar lagi. Jadi begini, kalau susunan kalimat, kalau amar itu nanti diikuti amar juga. Ini kalau orang nggak teliti, seringkali itu kalau baca sholawat, kalau yang kunut subuh itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, terus terkadang di akhirnya itu wasalim. Nah, harusnya kalau wasallallahu itu wasalam. Nah, sama-sama amar. Itu caranya. Jadi susunan Arab itu begitu. Bu Windy. Nah, Bu Windy. Ayat ketiga, Bu Windy. Bu Windy. Ya, Pak. Ya, ayat ketiga. Coba diterjemah dulu. Inna syani'aka huwal abtar. Inna sesungguhnya syani'aka pembencimu, huwa dia, al-abtar. Nah, ini kelihatannya nggak stabil nih. Ibu Tanto. Nah, ini Ibu. Bu. Di ayat ketiga, Bu. Ini masih cari. Belum keluar suaranya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar itu
walaupun pendek, kemarin sudah kita bahas. Ini surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu artinya surat yang turun. Ini harus ini ya, kita definisinya sudah mulai meningkat. Saya ulang-ulang terus nih. Surat Madaniyah itu artinya surat yang turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Itu Madaniyah. Nah, jumlah ayatnya ada 3. Ya, ini jumlah ayatnya ada 3 tadi. Urutan kalau urutan surat di Al-Qur'annya urutan ke-108. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Kautsar ini turunnya kan memang berkaitan dengan Fathu Makkah ya. Fathu Makkah itu masa bebasnya kota Mekah. Maksudnya masa bebasnya kota Mekah itu, kota Mekah sudah bebas dan menjadi wilayah yang di situ dipimpin oleh Rasulullah nantinya. Jadi sudah tunduk kepada Islam. Jadi secara kenegaraan, secara pemerintahan tidak memusuhi Islam lagi. Padahal juga pada saat itu memang secara kenegaraan kan Abu Sufyan ya yang mimpin. Nah, tapi walaupun demikian, secara pribadi tokoh-tokoh Mekah memang orang-orang Quraisy itu sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun ke-8 Hijriah ini, ya, yang tadi terjadinya Fathu Mekah. Fathu Mekah itu terjadinya di bulan Ramadan itu, bulan Agustus, ya, sama seperti Indonesia ya. Indonesia juga bulan Agustus juga. Katanya bulan Ramadan juga, mirip banget itu. Nah, pada bulan ini, tahun ke-8 ini, memang terjadi peristiwa-peristiwa yang peristiwa besar ya, peristiwa besar. Nah, peristiwa-peristiwa besar ini termasuk akhirnya bisa kemudian di situ orang-orang besar juga masuk Islam. Nah, ini saya tulis di sini, termasuk Islamnya Amr bin As. Ini orang yang musuhi Islam banget pada zaman kafirnya. Dan yang kedua, Islamnya Khalid bin Walid. Nah, ini dua tokoh. Kalau Al-Walid, bapaknya Khalid, yaitu kan Khalid bin Walid tuh, Al-Walid bin Mughirah itu termasuk orang yang sangat memusuhi Islam dan kaya raya. Itu Walid bin Mughirah. Nah, jadi zamannya Walid bin Mughirah ini kaya raya, Walid bin Mughirah itu. Nah, kekayaannya sama Walid bin Mughirah ini semua kata dia, pokoknya kekayaanku ini aku sumbangkan untuk memusuhi Islam. Itu Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid. Nah, seringkali Walid al-Mughirah ini menyewa orang, termasuk nyewa para penyair untuk melawan Quran. Ini Quran itu dulu
dilawan dengan syair-syair itu. Nanti satu ketika lah, satu kesempatan insya Allah saya akan tampilkan beberapa syair yang mirip-mirip Quran. Nah, nanti belajar sampai sana. Mirip itu memang Walid bin Mughirah ini sengaja. Walid bin Mughirah tuh sering nyewa orang-orang cerdas. Jadi ini bedanya zaman Rasulullah dengan zaman nabi-nabi sebelumnya ya. Kalau Nabi Musa itu mukjizatnya bukan berbeda dengan mukjizat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Musa kan kita sering mendengar cerita itu mukjizatnya mukjizat yang sifatnya material. Ya, misalnya tongkat jadi ular, tongkat dipukulkan ke laut, kemudian lautnya bisa terbelah menjadi jalan, kayak jalan tol, ya jalan tol laut. Itu zaman Nabi Musa sudah ada jalan tol laut itu, yang akhirnya Fir'aun tenggelam, Ramses, nah, itu Fir'aun Ramses. Nah, zaman Nabi Musa itu katak, kodok masuk ke rumah orang-orang yang kafir, sementara rumahnya orang-orang yang beriman kepada Allah, ngikuti ajaran Nabi Musa, tidak ada kodoknya ya, tapi rumahnya orang kafir itu penuh banget kodok di mana-mana, sampai mereka merasa geli dan terganggu. Sampai pernah juga rumahnya orang-orang yang kafir itu zamannya Nabi Musa, airnya berubah jadi merah seperti darah. Sementara air orang-orang yang beriman di rumahnya tidak jernih betul. Ya itu kalau orang-orang kafir ini ngambil air ke tetangganya, misalnya ada tetangganya orang yang beriman minta air itu, ya dikasih, ambil airnya jernih. Begitu diambil sama orang kafir ini berubah merah, itu namanya mukjizat, suatu yang luar biasa. Nah, kenapa Nabi Musa modelnya seperti itu? Memang lawannya dulu orang-orang yang model begitu, dukun, tukang sihir, yang model itu. Nah, zaman Rasulullah ini memang dulu yang menjadi kebanggaan masyarakat antara lain adalah cerdasan, ya, termasuk puisi-puisi. Jadi sering ada lomba puisi. Jadi kalau sekarang ada lomba puisi, lomba apa itu, zaman Nabi di sana sudah ada lomba membuat syair-syair, puisi-puisi itu. Nah, lomba itu, jadi kita akan sering mengenal nama jahiliyah. Jahiliyah itu artinya kebodohan ya, masa kebodohan. Sesungguhnya orangnya tidak bodoh, sesungguhnya. Ya, jadi zaman itu orangnya pinter-pinter, makanya ini tadi pinter. Orangnya pinter-pinter, ya, cerdas-cerdas. Kemajuan ekonomi sudah berkembang, ekspor impor, wisata itu sudah berjalan. Jadi termasuk Mekah itu tempat wisata. Ya, makanya nanti kalau kita bicara surat Al-Fil, itu Raja Abraha iri kan karena negaranya kalah devisa ya dengan Arab, dengan Mekah terutama. Ini di Mekah banyak turis-turis, ya, turis-turis datang banyak. Dulu zaman itu sudah banyak. Itu. Ini berkat doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kalau bicara keberkahan. Nah, nantilah kita sampai ayatnya membahas itu. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa kecerdasan pada masa Rasulullah SAW itu menjadi
sesuatu yang sangat berharga. Sehingga orang-orang yang cerdas di samping kaya dan kuat, itu rata-rata memang orang yang kuat, kaya itu cerdas. Orang-orang yang cerdas pada saat itu sangat dihargai betul. Orang yang pinter membuat puisi, puisinya menang juara 1, nanti puisinya dipampang di pasar Ukal. Pasar Ukal itu pada saat itu tempat yang ramai memang, tempat lalu lalang banyak orang. Supaya apa? Terkenal lah, dikenal. Ya kalau bahasa kita sekarang harusnya jurnal itu begitu itu. Banyak orang yang membaca, harusnya begitu, harusnya. Cuman kita masih banyak yang formalistik sekarang. Ya, baik. Nah, karena kecerdasan itu menjadi berharga, maka Walid, Al-Walid, bapaknya Khalid ini, bapaknya Khalid, itu memang sering kali mencari orang-orang yang cerdas supaya bisa menandingi Rasulullah. Itu cari ini. Maka Ibu Khadijah itu termasuk perempuan yang sangat cerdas, terpandang itu. Nanti mudah-mudahan saya pengen cerita tentang kehebatan Ibu Khadijah ini. Jadi perempuan terpandang yang disegani, gitu, cerdasnya, kepintarannya, kekayaannya, sehingga menjadi rebutan. Nah ini tentang kecerdasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Walid bin Mughirah yang sangat memusuhi Islam itu, kemudian dilanjutkan oleh anaknya. Khalid ini juga memusuhi Islam awalnya. Khalid ini. Sampai pada tahun ke-8 ini, Khalid mimpin perang, ya, pimpin perang di daerah Yordan, perang apa? Mu'tah apa? Ya itu di daerah Yordan gitu. Kalau sekarang mimpin perang, kalau dulu perangnya kan ketemu langsung ya, ketemu langsung. Pada saat itu umat Islam kaget, ternyata musuhnya sangat banyak. Ya itu. Musuhnya banyak. Nah, Rasulullah ahli strategi. Strategi perang itu Rasulullah ahli. Maka kemudian Rasul itu memerintahkan ada pasukan yang berada di atas bukit. Gitu. Jadi ada beberapa sahabat yang pinter memanah ditempatkan di atas bukit. Nah, Rasulullah pesennya, kalian jangan turun dari bukit apapun yang terjadi sampai nanti diperintahkan untuk turun. Tuh. Nih, ini saya pengen cerita Islamnya Khalid. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, betul, ini pasukan Kristen ini yang mimpin Khalid bin Walid yang tadi, Walid Al-Mughirah, bapaknya itu yang memusuhi Islam banget, diteruskan oleh anaknya, musuh Islam luar biasa. Nah, Khalid sebagai pemimpin pasukan ini terganggu dengan lagu-lagu ini ya, tapi nggak apa-apa lah, nikmati saja. Nah, Khalid sebagai pemimpin pasukan begitu maju diserang oleh pasukan panah tadi yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, Khalid mundur. Khalid juga ahli strategi. Mundur sambil melemparkan barang-barang bawaannya. Jadi dulu itu kalau perang ketemu langsung gitu, jadi adu fit langsung gitu. Nanti yang perang kemudian kalah,
maka semua menjadi milik pemenang. Harta, termasuk misalnya membawa kendaraan, ya. Terus orang perang itu pasukan-pasukan kadang-kadang membawa perempuan-perempuan yang diajak perang menemani, karena kalau perang itu seringkali berbulan-bulan itu, kadang-kadang berangkat perang dari negara mana itu nanti menuju satu tempat untuk perang. Nah, wanitanya menjadi tawanan. Nah, dulu begitu. Nah, Khalid ini ketika memimpin pasukan musyrik, pasukan kafir, ahli strategi, kemudian memerintahkan pasukannya untuk membuang bawaannya, kemudian lari. Gitu. Nah, ini ceritanya. Kemudian pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah berada di atas bukit tadi, lihat, itu pasukan kafir sudah tunggang langgang, lari kalah. Ini pasukan Rasul yang ada di bawah sudah mulai mengumpulkan jarahan, gitu ceritanya. Yang di atas, wah ini yang di bawah sudah mengumpulkan jarahan nih, nanti kita yang di atas ketinggalan juga, gitu kira-kira begitu ya. Akhirnya yang di atas ini turun sebelum diperintahkan oleh Rasulullah. Padahal tadi perintahnya Nabi, apapun yang terjadi jangan turun. Ternyata betul itu adalah bagian dari strategi Khalid. Ya, Khalid itu pintar, ahli strategi perang, panglima perang. Nah, Khalid ternyata hanya muteri bukit. Kembali lagi semua pasukan sudah di bawah. Akhirnya ini kekalahan umat Islam pada saat itu. Jadi umat Islam kalah, banyak yang gugur. Nah, ini banyak kemudian begini nih, kemudian dianalisa. Analisanya pertama misalnya karena melanggar perintah Rasul akhirnya kalah. Ya macam-macam lah gitu ya. Tetapi ada hikmahnya. Hikmahnya adalah justru Khalid, pemimpin orang kafir, mereka tahu, ya Khalid itu tahu bahwa itu ada pasukan yang di atas, dan memang strategi para komandan itu memang begitu, pasti ada komando. Nah ini itu baru muter saja kok orang sudah pada turun, berarti pemikiran Khalid ini harusnya belum ada komando turun. Kenapa harus turun gitu? Nah, di situ Khalid kemudian bertanya, betul nggak seperti ini? Betul, ternyata Rasulullah melarang turun, tapi ternyata pasukan ini turun, dan itu sebabnya Allah menurunkan hidayah untuk Khalid. Khalid mikir, ini Muhammad bukan orang sembarangan. Jadi kalau dilanggar perintahnya ini berdampak. Nah, itu akhirnya dengan pemikiran begitu Khalid kemudian ngikuti Rasulullah. Nah, Khalid bin Walid yang ketika masih kafir ini menjadi panglima memusuhi Islam, kemudian masuk Islam sama Rasulullah dijadikan panglima perang juga. Selama perang, baik zaman Rasul, ketika Rasul sudah wafat, zaman sahabat Abu Bakar, sampai zaman sahabat Umar, Khalid diceritakan setiap mimpin perang tidak pernah ceritanya ada yang kalah. Hebatnya Khalid. Ini padahal bapaknya orang kafir yang sangat memusuhi Islam, tetapi punya anak memperjuangkan Islam yang justru dengan perjuangannya itu tidak pernah kalah. Nah, pada masa Sayyidina Umar ini terjadi peristiwa yang kemudian menghebohkan. Ini saya cerita, ini penting ya. Apa cerita yang menghebohkan? Khalid yang tidak pernah kalah ketika memimpin perang, pada masa Sayyidina Umar itu
satu ketika diperintahkan untuk memimpin perang. Itu. Jadi begitu memimpin perang, ini sudah kan perang tadi yang saya sampaikan kadang-kadang terjadi beberapa hari, berbulan-bulan itu. Khalid ceritanya hampir saja menang, hampir saja menang. Nah, ketika Khalid terdengar hampir menang, justru ada perintah yang menghebohkan dari khalifah mendadak mengganti Khalid tanpa ada alasan yang jelas. Ini kemudian menjadi protes. Ya, diprotes ini. Jadi pasukan itu pada saat itu banyak yang protes. Apa salah Khalid? Kok tiba-tiba diganti? Kenapa orang yang tidak pernah punya salah kok tiba-tiba diganti? Itu macam-macam. Ya. Tapi Khalid sebagai jenderal tetap ikut apa perintah khalifah pada saat itu. Karena Khalid memandang memang Khalifah Umar, Sayyidina Umar itu beliau yakin pasti ketika menetapkan sesuatu ada alasan yang penting. Ternyata benar, satu ketika kemudian disampaikan oleh Sayyidina Umar langsung kepada Khalid. Jadi apa yang disampaikan? Ini justru karena Sayyidina Umar ini cinta dan sayang sama Khalid, maka diganti. Nah ini orang nggak percaya juga. Kenapa cinta dan sayang kok justru malah tidak diberikan kesempatan untuk memimpin dan memenangkan kepemimpinan itu? Ternyata Sayyidina Umar tidak ingin Khalid selalu disanjung dan dipuji. Karena orang kalau selalu disanjung dan dipuji, bisa-bisa itu nanti keikhlasannya juga terganggu. Sehingga kalau ada istilah dalam apa sufi itu ada penyakit ain ya, ada penyakit ain. Penyakit yang timbul karena pujian itu susah sembuhnya itu. Jadi pengennya nanti dipuji terus. Itu justru karena Sayyidina Umar ingin melindungi Khalid ini, maka kemudian Khalidnya ditarik. Ini di cerita-cerita begini sering ditiru juga oleh keluarga ulama ya. Ada seorang kiai betul, kiai ini terkenal ya. Kiai terkenal, muridnya banyak, di mana-mana itu orang menganggap udah mengapresiasi luar biasa lah. Pintar dan macam-macam. Udah terkenal kehebatannya. Nah, ini istrinya pintar, pengen juga menjaga suaminya gitu. Jadi satu ketika ada tamu santri suaminya gitu kan, tamu ke rumah. Kata istrinya, mau ngapain? Mau ketemu Pak Kiai? Ya silakan tunggu dulu, Pak Kiainya lagi di dapur, lagi bantuin saya Pak. Waktu itu masih masa-masa numbuk padi untuk jadi beras gitu. Kata punyainya, itu kiainya lagi bantuin tuh. Kalau nggak bantuin nanti nggak saya ajarin. Kalian tahu nggak? Itu kiai yang kamu banggakan itu ilmunya karena saya ajarin tuh. Jadi kalau nggak belajar sama saya nggak bisa dulu. Nah di situ akhirnya ya paling tidak mengurangi. Oh ternyata yang pinter itu bukan kiainya tapi istrinya, kira-kira gitu ya. Nah itu untuk tadi menjaga supaya tidak selalu dipuji orang. Nah banyak orang yang kadang-kadang berbuat aneh atau sengaja, biasanya enggak seperti ini tiba-tiba begini ya tadi, supaya kadang-kadang ada niatan-niatan tertentu. Nah ini cerita yang terjadi di zaman tahun ke-8 Hijriah ya. Ini kok sudah lewat, saya belum membaca ini ya.
Baiklah, tadi saya siapkan beberapa slide sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya lah, nggak usah lama-lama, yang penting kita ngaji terus, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini malam hari ini hikmah ya, paling nggak hikmah yang kemudian bisa kita ambil. Pertama tadi kalau cerita, saya belum cerita Amr bin As. Amr bin As aneh lagi, ya mirip-mirip lah tentang masuk Islamnya itu, ya ada hal-hal yang melatar belakanginya. Paling tidak ada ceritanya Khalid tadi, ya cerita Khalid bin Walid